Halo, selamat sore updater semuanya. Selamat datang di Ngupdate, ngobrol ala podcast biar up to date. Hari ini ketemu lagi dengan Syara dari Learning Center. Udah lama rasanya nggak host ngupdate, terakhir itu pas sebelum Lebaran. Dan hari ini kita kembali live di Grand Mansion, teman-teman. Di sini juga ada penonton, banyak banget suaranya dong, teman-teman. Oke, nanti lala ye lalala ye. Oke ya, keren banget, bayarannya bagus ya. Oke teman-teman, senang rasanya bisa ketemu lagi di Ngupdate ke-38 ini, tentunya dengan materi yang sangat menarik. Selama ini baru pertama kali loh 1,5 jam kita buat ngupdate hari ini. Judulnya mau tahu apa? Judulnya adalah Shining Star, konten viral, cerdas, berkualitas. Nah, buat teman-teman Bang Sinarmas, perlu ketahui bahwa hari ini kita akan banyak sekali pembahasan terkait bagaimana sih kita bermedia sosial. Kemudian kita juga mau kasih tahu teman-teman tentang Shining Star. Nah, untuk itu, tapi bentar dulu, sebelum kita masuk ke Shining Star dan guest star kita hari ini, gak lupa kita selalu mengiklankan produk kita yang baru, yaitu WA Channel. Nanti boleh tim dikirim linknya ya. Nanti juga dibantu nih sama teman-teman Shining Star untuk bantu teman-temannya ini yang lagi coba cari followers terkait HCM News. HCM WA Channel ya, live at Bang Sinarmas WA Channel. Dan di situ banyak sekali informasi teman-teman yang bisa kita share. Tidak hanya terkait informasi untuk internal Bang Sinarmas, tapi juga kita bikin berita-berita yang menjadi summarize nih dari berita-berita yang sudah kita up di sosial media. Di antaranya ada LinkedIn, ada Instagram, ada Instagramnya tuh ada 2 lagi ya, dari Bang Sinarmas dan live at Bang Sinarmas. Jadi tolong di follow segera saat ini juga. Dan tidak hanya itu, kita juga banyak quiz nih untuk teman-teman, sehingga banyak sekali keuntungannya kalau teman-teman nanti bisa follow WA Channel. Oke, gak lama-lama, hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita. Siapakah itu? Sudah tahu ya di flyer semuanya ya. Kita sorot. Selamat pagi Shining Star. Star. Mantap sekali, thank you. Sangat diperlukan energinya setelah 1 hari training penuh ya. Oke, ya perkenalkan, nama saya Devin. Saya selaku sebagai Digital Marketing Department Head, dan senang sekali bisa hadir di episode Ngupdate sore ini. Luar biasa, senang sekali ya. Kita hari ini udah bareng-bareng sebetulnya ya Pak ya. Tadi karena pagi masih ada rangkaian yang kita jalankan, dan sore ini kita podcast yang baru pertama kali kita podcast kasih durasinya 1,5 jam. Gitu. Betul. Ya. Nah, Pak Devin tadi kan udah memperkenalkan diri secara singkat mungkin ya Pak. Ya. Nah, mungkin update di sini pengen tahu juga nih Pak Devin ini divisi apa sih? Kemudian kerjanya tuh apa sih Pak? Gitu. Boleh dong Pak? Boleh, ya. Jadi divisi saya sekali lagi itu divisi digital marketing, dan kami yang handle membuatkan konten sosmed dan juga periklanan di Google, Meta, dan sebagainya. Dan lain dari itu, kita juga bantu dukung liputin acara-acara yang di-host ya di Bang Sinarmas, supaya banyak nasabah kita juga semakin tahu produk dan program kita di Bang Sinarmas. Dan juga hal lain-lainnya, kita juga bisa membuatkan inisiatif program seperti Bang Sinarmas Shining Stars yang ini. Nah, jadi sebetulnya cakup pekerjaan Pak Devin ini banyak cukup banget ya luas, Pak. Gak ya. Mungkin kita bahas semuanya di sini ya Betul. Pak. Jadi hari ini kita mau fokus terkait bahas salah satu program yang diinisiasi oleh Pak Devin dan tim gitu ya, yaitu Shining Star ya Pak ya. Nah, untuk Shining Star sendiri itu apa sih Pak? Kemudian nanti kita akan banyak bahas lagi, tapi coba kita jelaskan, bantu jelaskan Shining Star itu apa deh? Oke, jadi Shining Stars itu adalah sebuah program employee branding ya, didirikan oleh tim digital marketing berkolaborasi dengan HCM. Nah, jadi asal-usul program ini sebenarnya kita sadar lah ya, kita aware the power of our employees di Bang Sinarmas ya. Mungkin tahu perumpamaannya bibit, bebet, bobot ya. Jadi sebenarnya itu selalu diingetin kalau kita mau cari calon, tapi sebenarnya ini juga applicable saat kita membuatkan program seperti ini. Kenapa? Karena karyawan adalah wajah perusahaan, dan itu khususnya lebih penting lagi bagi Bang Sinarmas, di mana ini sebuah perusahaan yang sangat meninggikan prinsip kekeluargaan. Jadi makanya kita buat program ini nggak hanya untuk mendorong program produk di Bang Sinarmas, tapi juga untuk bantu mendorong brand visi misinya Bang Sinarmas, seperti itu. Oke. Tadi kan sempat di-spill sama Pak Devin kalau Shining Star ini sebenarnya employer branding gitu ya Pak. Nah, jadi secara tujuan, sebenarnya tujuan dari program ini dibuat untuk apa sih selain untuk employer branding tadi ya Pak?
Ya, jadi again awalnya kan kita memang buat ini supaya kita bisa meningkatkan engagement di sosmed kita, ya. Sosmed kita yang tuh banyak sekali, ada di Instagram, Facebook, Betul. LinkedIn, X, YouTube, apa lagi ya? TikTok. Oh ya, TikTok. Ya, TikTok tuh betul. justru paling-paling ya. Nah, tapi selain dari membuatkan konten, tapi kita juga ingin push brand story-nya Bang Sarmas. Khususnya untuk tahun ini kita menjalankan campaign, namanya campaign Finansial Lebih Baik ya. Semoga semua sudah cukup aware dari semua konten yang kita buatkan seputar finansial lebih baik. Dan yang pastinya tuh banyak sekali disupport oleh teman-teman di Shining Stars. Jadi semua konten yang mereka buat itu bukan jualan ya, bukan konten jualan, justru is telling the story. Kita tim Shining Stars ini kita nggak pernah kontrol, dari tim sosmed nggak pernah kontrol cara mereka membuat konten itu seperti apa, hanya memberi sedikit wawasan, sedikit guideline, tapi tetap nggak menghilangkan their own creative integrity. Jadi kepribadian mereka itu benar-benar kelihatan lah, the face of our employees for Bang Sinarmas, seperti itu. Dan mungkin ini juga menunjukkan bahwa talent-talent di Bang Sinarmas itu kreatif juga ya Pak. Sangat gitu. Kreatif, Dengan adanya Shining Star ini juga menjadi apa ya, branding Bang Sinarmas, juga membantu Bang Sinarmas untuk publikasi dari produknya itu sendiri, dan tidak hanya itu, jadi menunjukkan rasa bangga menjadi keluarga dari Bang Sinarmas itu sendiri. Betul kan Pak Devin ya? Betul. Nah, kalau sebenarnya officially Shining Star ini dibentuk tuh kapan sih Pak? Ya, jadi kita tuh sebenarnya udah mulai rekrut sejak September 2024. Nah, kita di tim sosmed menjalankan sebuah program namanya Bang Sinarmas Shining Stars Besties, di mana kita mengundang karyawan seluruh Bang Sinarmas seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembuatan konten, sesimpel kayak reposting, sharing, liking post yang dibuatkan oleh tim sosmed, ataupun mereka bisa membuatkan konten sendiri. Dan akumulasi engagement tertinggi lah itu yang kita seleksi, kita lihat lebih dalam, ada potensi untuk kita rekrut sebagai Shining Stars, seperti itu. Tapi itu sebenarnya cuma dasarnya saja ya. Pada ujungnya kita juga lihatin dari masing-masing kepribadian mereka, karakter mereka, sifat mereka, apakah mencerminkan prinsip-prinsipnya Bang Sinarmas, seperti itu. Tadi kan Bapak sudah spill sedikit bahwa program ini sebenarnya sudah berjalan dari 2024. Nah, kalau boleh tahu tuh tahapan apa aja sih Pak? Selama 2024 sebelum tadi di Januari 2025 itu officially diresmikan gitu ya sama manajemen. Yes, jadi awalnya kita memang membuatkan monthly program seperti itu ya. Kita undang mereka untuk membuat konten sesuai brief yang kita berikan. Lalu konten itu harus di-share dan di-post di sosmednya mereka masing-masing, di feed-nya. Jadi memang kita membuatkan aturan bahwa kalau memang mau join Shining Stars itu feed mereka tuh harus open to public. Ya. Lalu dengan engagement tertinggi, mereka harus membuatkan laporan yang kita akan cek, kita verify supaya kita cari tahu apakah memang benar konten itu telah dibuat. Habis itu baru kita undang untuk semacam audisi, kita interview, kita coba cari tahu kira-kira Shining Star ini cocoknya mau jadi apa sih? Apakah mau jadi content creator, mau jadi lebih fokus ke talent nih, menjadi talent untuk video-video yang kita produksi di tim sosmed, atau dia mau lebih fokus kepada content creator sebagai content creator independen yang bisa terjun ke lapangan menjadi mitra partner media untuk di event-event Bang Sinarmas. Jadi misalkan kalau misalkan kayak ada contoh Bang Sinarmas Prioritas nih suka banyak event, nah kita minta tolong ke Shining Star, apalagi pas kita butuh bantuan untuk meliputi acara tersebut, seperti itu. Oke, menarik sekali ya Pak. Banyak sekali, ternyata tidak semudah itu teman-teman jadi Shining Star. Nah, supaya pada makin ngiler ya, pengen jadi Shining Star itu kayak gimana dan benefitnya apa, bisa juga diinformasiin Pak. Yes, jadi banyak sekali hadiahnya ya. Basicnya memang kita kasih monthly stipend atau monthly incentive. Jadi setiap bulan kita berikan mereka kuota konten yang harus mereka buat, tapi juga reposting dan sharing konten yang dibuat oleh tim sosmed. Nah, dari mereka sudah melakukan itu saja, itu sudah dihitung sebagai aktivitas yang bisa ditukarkan untuk hadiah insentif. Dan lebih dari itu, kalau memperoleh banyak engagementnya, likes, shares, comments di konten itu, dan bantu juga mendorong followers untuk ngikutin akunnya Bang Sinarmas, itu kita akan memberikan bonus tambahan lagi nih. Jadi kepada Shining Stars yang ada outstanding performance, ya, yang nggak hanya rajin membuat konten, nggak hanya rajin sharing, dapat banyak engagement di kontennya, tapi juga ikut partisipasi kepada event-event
Bang Sinarmas itu bisa ada chance lagi untuk dapat hadiah lebih. Banyak banget ya Pak Iya, ya. tapi jadinya. belum, masih ada lagi. Aduh, Iya. luar biasa. Apalagi tuh Pak? Apalagi? Selain dari itu, nah, kita kan nggak hanya mau mereka menjadi content creator, kita juga mau mengembangkan skill mereka ya sebagai content creator juga. Jadi kita adakanlah training program untuk mereka yang eksklusif seperti training program sore ini Ya, di Grand betul. Mansion Menteng yang semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman Shining Stars. Khususnya hari ini kita belajar tentang gimana supaya bisa konten bisa lebih viral gitu ya. Dan terakhir, last but not least, adalah kesempatan untuk berinteraksi juga dengan manajemen, khususnya dengan direksi. Jadi itulah beberapa privileges yang kita berikan kepada member Shining Stars kita. Dan harapannya akan lebih besar lagi ke depannya. Ya, pasti Pak, pasti. Nah, kita kan udah banyak nih Pak ngomongin tentang program Shining Star-nya. Karena hari ini kita lagi ada di Grand Mansion, teman-teman, FYI. Dan tadi pagi teman-teman Shining Star sudah mengikuti eksklusif training yang hanya khususkan untuk teman-teman Shining Star. Kita boleh undang nggak Pak salah satu Boleh banget perwakilan dong. dari Shining Star kita hari ini? Yes. Oke, yuk kita undang. panggilkan ya. Silakan. Coba Kak Gufi. boleh Kak Gufi. Boleh join, yuk. Oke. Nah, halo ya ampun ya benar. Thank you, Kak Gufi udah join sama kita. Aduh, udah kayak podcast beneran ya rasanya. Halo guys, Nah, cantik banget, masya Allah, cantik salam sekali. kenal. Nama Iya saya dong. Gufi Angelia, perwakilan dari Shining Star 2025. Oke, Mbak Gufi, terima kasih sudah hadir hari ini gitu ya. Sama-sama. Sudah bisa mau sharing nanti sama teman-teman yang karyawan butuh banyak informasi, butuh banyak pencerahan terkait Shining Star itu sendiri. Nah, tadi kan Mbak Gufi baru menginformasikan terkait Gufi gitu ya. Boleh dong dikenalin lebih deket lagi sama teman-teman. FYI untuk teman-teman yang nonton hari ini tuh namanya updaters Mbak Gufi. Jadi bisa Oke. disapa dulu. Halo updaters semuanya. Halo updater semuanya. Oke. Apa kabar dunia? Baik. Sekarang ganti ya, apa kabar Sinarmas ya? Bang Sinarmas. Kalau sapaannya ke mereka apa nih? Updaters. Oh, updater. Updaters. ya. Updaters. Halo updaters. Itu dia. Oke. Kita Banyak. banyak sekali tuh yang Banyak banyak sekali. ya. Oke, silakan Mbak Gufi. Boleh perkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gufi Angelia. Saya bekerja sebagai Financing Sales Team Leader di KCGOP Bank Sinarmas Jakarta 3. Jadi saya awalnya tertarik untuk join Shining Stars itu karena ada pengumuman ya pastinya ya. Kalau HCM itu selalu aktif. Jadi teman-teman bisa selalu aktif ngeliatin media sosialnya Bank Sinarmas di IG, di TikTok gitu ya. Dan terutama pastinya biasanya juga ada di email kantor. Nah, saat itu tuh bulan Oktober 2024 seingat aku, itu tuh ada informasi email itu masuk. Dan wah, menarik nih, sesuatu yang beda gitu kan. Jadi kenapa kita nggak coba gitu. Ya udah, akhirnya saat itu tuh aku coba, iseng-iseng aja sih awalnya daftar. Terus tunggu beberapa waktu gitu, pas udah selang hampir sebulan lah ya, mungkin ada masa pemilihan dan ternyata kandidatnya banyak banget loh. Wah, luar gila. biasa ya. Peminat buat jadi Dan Shining sekarang Star udah tuh masuk Shining Star-nya ya. Iya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, syukur terpilih ya dari ratusan calon kandidat ya. Kita terpilih ada 15 Shining Star semua di sini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Thank you buat Pak Devin yang sudah Terima kasih. mensupport kita gitu ya selama setengah tahun ini ya Pak ya. Iya. Tuh ya, kita mulai di awal tahun ya Awal Pak ya. ya. By the Gitu. way, Mbak Gufi, sebelum masuk Shining Star, memang Mbak Gufi itu udah ada ketertarikan untuk medsos atau memang udah jadi influencer gitu sebelumnya? Oke, jadi memang awalnya itu memang sebenarnya sih kecemplung gitu ya, karena pas awal-awal sebenarnya akunnya tuh biasa aja, tapi banyak brand yang mungkin hubungin gitu kan, mungkin ngelihat media-medianya aku gitu, hasil postingan Instagram atau TikTok. Jadi mungkin nggak semua aku ambil, mungkin yang ada yang oh ini cocok nih sama needs-nya aku, karena kan banyak tuh tawaran tuh beragam. Mulai dari yang beauty, ada juga yang produk makanan, ada juga mungkin yang produk dewasa bahkan. Ya mungkin kalau lihat di Instagramnya aku tuh awalnya tuh agak mix.
gitu kan. Nah akhirnya mulai kelihatan needs-nya, akhirnya aku larinya lebih ke beauty. Oh, jadi lebih ke beauty influencer gitu ya. Betul, Oke. betul. Nah, berarti kan udah kurang lebih 6 bulan ini Mbak Gupi udah join di Shining Star ya Mbak Gupi ya. Ada gak sih dampak yang Mbak Gupi rasakan gitu ya sejak Shining Star, kok gue jadi kayak gini? Nah, untuk personal dan profesionalnya deh, as Mbak Gupi sendiri dan sebagai Mbak Gupi karyawan Bank Sinarmas. Oke, pastinya ada ya. Karena ketika aku misalkan jalan lagi ke pusat, kakak Shining Star ya, gitu. Jadi mungkin yang sebelumnya tuh nggak tahu kita, terus jadi tahu juga. Karena mungkin gini ya, salah satu keunggulannya kalian join jadi Shining Stars itu pastinya dikenal, ya kan, lebih dikenal karena kalian akan hadir di event-event, di setiap event yang menarik. Terus juga kalian tuh biasanya muncul di media sosial iklan-iklannya. Jadi mungkin kan kita suka ada Simobi Plus, suka ada kartu kredit. Nah, itu akan muncul tuh di iklan-iklan yang selalu biasanya setiap 2-3 hari Instagramnya dari Bank Sinarmas atau live at Bank Sinarmas itu selalu ada. Nah, talent-talentnya itu sebenarnya sebagian adalah diambil dari kita-kita nih, Shining Star. Oke. Sebelum lanjut ke Mbak Gupi nih, aku mau ke Pak Devin. Pak Devin ini kan kayaknya antusias karyawan Bank Sinarmas untuk Shining Star ini gede banget, luar biasa banget ya Pak ya. Nah, boleh dong spill ke depannya, kira-kira ada nggak sih Pak batch selanjutnya lah ya Shining Star gitu? Pasti dong. Kita tuh harapannya akan terus berkembang, terus bertumbuh, dan makin banyak nih member kita. Dan so far 15 yang kita sudah ada tuh, wah sangat bersyukur. Seperti Kak Gufi yang kamu bisa lihat sendiri lah. Aku sendiri merasa kayak ada selebriti di sebelah saya. Iya betul. Nah, kedepannya makin banyak nih selebriti-selebriti kita di Shining Stars. Dan kebetulan sebenarnya kita sudah mulai sedikit rekrutmen, early bird recruitment. Dan kita ada 2 member baru. Dan mungkin boleh nggak sih Mbak Sheila bantu dikenalin ya? Boleh dong. Oke, untuk simbolik penerimaan ya untuk 2 anggota baru Shining Star, boleh mungkin disematkan jaketnya dari Pak Devin dan Mbak Gupi. Oke, boleh dadah dong. Ini dia. Oke, sudah resmi ya menjadi anggota Shining Star. Terima kasih. Ini dia, salah satunya adalah Mas Kris dari CSO dan Mbak Abe dari tim anti fraud ya. Oke, selamat bergabung teman-teman. Terima kasih ya. Nah, tadi kan udah di-spill sama Pak Devin ya, Kak Gufi. Kalau nextnya bakal ada banget gitu ya si next batch untuk Shining Star karena antusias dari karyawan kita ternyata besar banget. Tips dan trik dong dari Kak Gufi yang sebagai senior nih nantinya ya kan untuk teman-teman yang mau apply dan ikut rekrutmen dari Shining Star. Sebenarnya syarat untuk ikutan Shining Star tuh nggak susah-susah banget, malah menarik banget karena kalian cukup punya 1000 follower dan pastinya kalian itu tipe orang yang kreatif, inovatif dan memang kalian tuh punya ide-ide yang bagus yang bisa membangun pastinya untuk Bank Sinarmas, kemajuan Bank Sinarmas dan juga diri kita sendiri gitu ya bersama company. Dan selain itu tips-tipsnya nih dari aku, kalian itu pede gitu, itu sih yang paling penting ya. Jadi kalau kita udah pede untuk kita mengeluarkan apapun, kita punya ide, kita punya masukan, itu gampang banget ngalirnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, pastinya kalian punya susunan untuk ketika membuat konten, kalian itu udah terstruktur rapi sehingga konten kalian itu bagus dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman di sekitarnya. Nah, kalau dalam hal ini karena kita sebagai duta atau perwakilan Bank Sinarmas, berarti kita harus membuat konten-konten yang berhubungan dengan konten produk-produk yang ada di Bank Sinarmas. Salah satunya misalkan Simobi, terus ada Dana Mas Stabil, terus program-program yang sekarang lagi marak banget ini Pandora ya teman-teman ya. Ayo yang jago jualan Pandora biasanya sih jago juga nih bikin kontennya nih. ini banget ya. Udah buat jualan dia. Ada daging jualannya gitu ya. Ikutan sekarang juga nih, mumpung ini udah di open banget ya Pak sekarang ya. Open. Nah, sudah di open. Nah, jadi yang kayak merasa punya kemampuan lebih, pinter bikin konten ya, nggak malu depan kamera, dah buruan join aja. Oke, terima kasih Kak Gufi untuk tips dan triknya. Jadi next podcast bisa Kak Gufi yang jadi host ya.
Oh siap. Oh ya siap. Saya MC juga soalnya biasanya. Nanti izin nih kepada Pak Devin ya Pak untuk jadi host SOE ya. baru, SOE baru. Betul. Terima kasih Pak Devin Ya. untuk informasi dan sharing terkait Shining Star-nya, dan terima kasih juga untuk Kak Gufi ya. Semoga bisa terus menginfluence teman-teman di Bank Sinarmas untuk tetap berkarya walaupun mereka harus bekerja, tapi harus ada passion yang mereka tekuni ya Kak ya, dengan menjadi influence yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Devin untuk hari ini sudah mampir di Ngupdate. Nanti mungkin bisa kita bantu ya Kak Gupi untuk jadi host di sini ya. Siap. Oke. Terima kasih Mbak Sheryl dan terima Sama-sama kasih teman-teman sekalian. Ngupdate. Oke, terima kasih semuanya Ngupdate. Nah, sesaat lagi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yang gak kalah seru, yaitu kita akan podcast dengan salah satu life coach untuk media sosial dari eksternal kita. Nah, kembali lagi di Ngupdate teman-teman, ngobrol ala podcast biar up to date. Narasumbernya udah baru lagi ya. Jadi teman-teman, nah, halo. Updater teman-teman tonton kita tuh namanya updaters coach. Updaters ya, Updaters. Nah, Halo, kalau updaters. coach ini narsum update. Kalau saya itu Narsum. host ngupdate. Oke. Oke, kita sapa dulu updaters. Halo Ngupdaters. Halo. Nah, teman-teman, tadi kita sudah pembahasan terkait Shining Star untuk program di internal Bank Sinarmas sendiri. Karena tadi sudah disounding bahwa kita hari ini tuh ada eksklusif training nih teman-teman untuk teman-teman Shining Star. Waktu untuk coach menjelaskan terkait mungkin lebih kepada bagaimana bijak bersosial media ya coach Betul. ya. Selama 20 menit ke depan teman-teman kita akan belajar bersama-sama, dan nanti di akhir sesi kita coba akan open Q&A bagi teman-teman yang mau menanyakan kepada coach lebih dalam terkait bagaimana bijak bersosial media. Oke, kalau gitu coach, the stage is yours 20 menit ke depan. Nanti saya akan kembali lagi untuk sesi Q&A ya coach ya. Oke, halo teman-teman semua, gitu ya. Di sini kita akan membahas terkait sebenarnya tentang bijak di sosial media, kayak gitu. Dan sebenarnya mungkin yang paling banyak terjadi gitu ya ke sekarang gitu ya. Dan bahkan tadi pun di kelas pun ya ada juga gitu yang bilang, oh aku bikin konten ya tujuannya buat viral, atau oh, aku bikin konten tujuannya untuk ya biar engagementnya tinggi gitu. Tapi apakah gitu ya keviralan ini gitu itu emang satu-satunya satu-satunya hal yang bisa kita kejar kayak gitu. Nah makanya di sini aku akan ngebahas gitu ya terkait viralitas, dan juga akan ngebahas juga terkait yang namanya gimana kita bijak dalam bersosial media kayak gitu. Oke, nah jadi untuk di pembahasan pertama ini ya gitu, kita akan ngebahas terkait dunia kita yang semakin digital nih gitu. Nah, aku yakin gitu ya, teman-teman yang ada secara offline di sini gitu, ataupun yang teman-teman online, ada 500 ya aku lihat ya, luar biasa. Ada 500 orang gitu yang online juga hadir gitu. Nah, pasti deh kalau misalkan emang mau ngepost gitu, atau kalau lagi story gitu, ya pasti setidaknya tujuannya tuh buat dilihat orang gitu. Atau mungkin kalau udah jadi profesi gitu ya, atau lagi pengen jadi content creator, itu tujuannya pasti untuk viral gitu, untuk engagement. Nah, tapi yang masih banyak orang-orang tidak sadar adalah viralitas itu sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua gitu. Yang mana kita bisa sangat bertumbuh, kita akan mencapai hidup yang baru gitu ya karena viralitas ini, atau sebaliknya gitu, atau akan menjadi runtuh gitu ya. Dan ini bisa jadi hanya bermodalkan dengan satu postingan aja kayak gitu. Nah, yang jadi masalah ya gitu, kita tuh banyak influencer yang mungkin aku merasa ini agak di luar jalur gitu, dimana kayak ini adalah konten yang pasti viral, ini adalah konten yang pasti perform. Nah sebenarnya yang tahu tentang viralitas gitu itu hanya Tuhan dan yang punya perusahaannya gitu, atau sama mungkin yang Mark Zuckerberg kali ya kalau di Instagram gitu, atau di TikTok gitu ya, yang punya TikTok lah yang tahu kapan kita bisa viral gitu. Sisanya itu kita gak ada yang tahu, paling dikasih sneak peek aja gitu, dikasih bocoran-bocoran aja gitu. Dan makanya itu juga gitu, ketika kita bersosial media ya apapun bisa jadi viral juga, mulai dari videonya, atau mungkin kita nge-tweet, kita nge-post gambar, kita beropini gitu ya, kita komentar gitu di postingan-postingan orang-orang, sampai ya apapun gitu yang kita lakukan di sosial media itu bisa aja tiba-tiba viral
gitu. Dan ini kalau viralitas ya gitu, di bawahnya juga ada penjelasan kalau misalkan oh ya nih gitu ya, konten itu bisa memicu emosi ya. Mungkin banyak ya kalau misalkan orang-orang yang dihujat gitu ya, atau tersebar gitu kalau misalkan dalam hal yang bagus bisa karena relevan dan relate, atau menjangkau banyak orang dalam multi platform gitu. Jadi ya mungkin di Instagram awalnya belum seramai itu, tapi tiba-tiba banyak orang yang nge-share ke WA atau di status WhatsApp gitu, atau tiba-tiba ramai di Facebook gitu, ya bisa aja. Dan ini semua gitu, semua hal yang kita lihat di layar ini itu gak ada yang tahu sebenarnya. Rumus exactnya itu gak ada yang tahu. Kayak gitu. Nah, makanya gitu ya, ini dampak viralitas. Aku di sini juga mau teman-teman semua gitu ya, yang online maupun offline gitu, tahu gitu kalau misalkan viralitas itu ada dampaknya. Bukan cuma hal-hal yang positifnya doang, tapi ada negatifnya juga gitu. Nah kalau misalkan dampak positifnya ya gitu, kalau misalkan kita lihat itu kan ada exposure ya, jelas gitu, awareness, tiba-tiba jadi rame gitu ya gitu. Misalkan teman-teman sini dari Sinarmas gitu ya, lagi berlomba juga nih ngonten gitu, tiba-tiba viral gitu. Well itu ya win-win juga gitu. Itu buat kitanya alhamdulillah gitu ya, jadi rame gitu. Dan buat perusahaan juga itu pasti akan menjadi engagement yang bagus gitu. Dan sangat mungkin juga ya untuk peluang karir dan bisnis juga gitu. Tapi enggak menutup juga itu kita bisa sangat kesandung gitu ya. Bahkan bukan udah kesandung, jatuh ketiban tangga juga gitu. Karena kalau misalkan kita sekalinya viral dan salah gitu, oh itu bahkan saya bukan aku, tapi aku ingin cerita gitu ya, ada temanku pribadi gitu ya. Jadi dia itu sempat viral dan itu sampai keluarganya itu dikontakin sama orang-orang yang random. Orang-orang yang gak ada yang dikenal gitu. Kayak dia diancam karena konten dia viral. Kayak gitu. Dan itu salah satu contohnya aja gitu. Itu dari teman dekatku. Dan banyak juga gitu ya. Kalau misalkan aku kasih lihat di sini. Mana dia? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini gitu. Ini berita-berita ya gitu. Yang dimana ya viralitas itu gitu bisa bermata dua. Dan ini arahnya ke negatif juga sangat bisa. Gitu, kayak misalkan gitu, dia yang paling atas gitu ya, ini di game e-sport gitu, itu ada satu tim namanya tim Liquid, dia batal kerjasama sama Honda, itu gara-gara ada satu pemain e-sportnya itu nge-tweet bom nuklir yang mengarah ke Jepang, dan Honda kan dari Jepang, mereka merasa terhina, itu partnership batal gitu. Atau ada juga guru yang dipecat gitu ya karena postingan LGBT. Ada juga gitu ya dari PT Timah gitu ya yang dipecat karena dia ngeledekin honorer. Ada guru yang dipecat juga karena dia komentar postingan di gubernur gitu ya. Sampai yang terakhir kemarin mungkin sempat ramai juga gitu ya. Ada HRD yang dipecat gitu karena dia sebut job fair itu hanya formalitas gitu. Nah makanya di sini gitu kita tuh emang perlu sangat hati-hati ya gitu. Maupun kita sebagai content creatornya gitu, sebagai influencernya, maupun sebagai netizen. Karena bahkan ini komentar aja bisa bikin kita dipecat gitu. Bisa bikin kita kena backlash. Atau misalkan jadi content creator kayak temanku, well data pribadi dia kesebar gitu sampai dia dapat ancaman, sampai adik-adiknya yang masih kecil itu aja dia dapat SMS ancaman juga. Jadi sebenarnya data kita tuh segampang itu untuk tersebar kalau misalkan kita melakukan kesalahan dan menjadi viral. Kayak gitu. Nah, makanya gitu ya, di sini juga aku juga mau sharing nih gitu, kalau misalkan viralitas itu gitu, itu sebenarnya bisa kita hadapi atau kita persiapkan. Apalagi di sini kan shining stars di sini gitu ya. Tadi kita di kelas juga cukup ramai dan kayaknya sebentar lagi akan jadi influencer gede-gede semua nih ya. Amin ya. Nah, jadi ini juga hal yang perlu kita perlu siapkan ketika ketika kita ingin menjadi influencer gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba viral. Kayak gitu. Nah, ini ada tabel ya, teman-teman semua. Nah, yang pertama itu tentunya ya kalau misalkan kita mau lagi OTW viral gitu, kita emang perlu bikin konten kita tuh emang sudah nge-welcome mereka. Jadi kita udah bisa ketika mereka datang nih gitu dari konten viral kita,
akan sangat baik kalau misalkan profil kita itu sudah siap gitu. Jadi ibaratnya mungkin postingan-postingan yang dulu gitu ya, mungkin masih dianggap masih dianggap jadul gitu ya, bisa di take down dulu, diganti foto-foto baru gitu ya. Baru deh kita welcome mereka gitu sebagai followers baru kita misalkan. Nah yang kedua, ini jangan lupa juga gitu ya, ada yang namanya PR crisis plan atau PR management, yang dimana public relation itu sangat penting untuk kita miliki ya gitu. Dan aku yakin juga pasti di Sinarmas itu pasti ada tim PR-nya juga kayak gitu, dan itu sangat penting ya gitu untuk dimiliki untuk perorangannya juga nih. Ketika kita jadi netizen, ketika kita jadi influencer, itu kita juga perlu menyiapkan yang namanya PR crisis plan gitu. Apakah gitu ya, apakah misalkan ada kesalahan postingan, apakah ada kesalahan ucap gitu ya. Nah itu perlu disiapkan juga tuh, apakah gimana kita akan mengklarifikasinya, gimana cara kita menyikapinya, kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah waspada juga ya sama undang-undang yang ITE ya gitu. Dan yang terutama ya, kita bisa aja menyenggol orang, atau kita bisa aja menyenggol brand gitu ya. Kayak kemarin kan lagi rame juga tuh ya, ada lagi rame kasus yang ayam goreng gitu. Nah kalau salah brandnya namanya. Nah si brand ini tuh dia menuntut satu influencer karena dia bilang kalau brand ini tuh terlilit utang. Padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi satu content creator dia ngasih berita palsu gitu ya, atau berita yang nggak tepat, dan hasil influencer ini dituntut. Dan sekarang masih lagi proses hukum gitu. Ya, itu juga harus hati-hati juga tuh gitu. Kalau misalkan ketika komentar juga, ketika kita bikin postingan, pastikan postingan kita itu memang benar-benar sudah siap atau minim untuk mengalami krisis gitu. Apalagi kalau misalkan udah menyinggung isu SARA ya gitu, udah yang meranah-ranah yang mungkin sudah sangat sensitif atau bikin orang gampang tertrigger gitu. Jadi itu perlu hati-hati juga gitu. Nah, terus yang keempat juga jaga hak cipta juga. Jangan sampai kita ngaku-ngaku karya kita tapi sebenarnya punya orang gitu ya, kurang lebih. Nah, terus yang kelima juga, ini kan ada fakta dan hoax juga ya. Ini mungkin berhubungan juga dengan konten-konten yang di awal gitu, kayak yang bagian atas. Jadi kita bikin konten yang berkualitas, bukan konten yang hoax gitu. Misalkan kita keikut-ikutan padahal ternyata faktanya bukan kayak gitu. Misalkan ya, ini aku kasih contoh gitu, kayak kemarin sempat rame katanya ya gitu, pembuat Ghibli gitu. Ghibli itu yang bikin pokoknya animasi, katanya dia tuh gak setuju sama AI katanya. Nah setelah kita riset, setelah berita itu viral gitu, ternyata berita itu ternyata salah. Ternyata dia gak pernah nge-state terkait hal tersebut, dan itu perlu kita hindari juga gitu. Nah terus data pribadi juga hati-hati. Mungkin ini terutama ibu-ibu muda gitu ya yang suka sharing anak-anaknya, keluarganya. Tapi kalau misalkan kontennya masih aman ya gak masalah ya gitu. Tapi kalau misalkan kontennya bahasannya udah nyerempet nih gitu ke hal-hal yang berbau sensitif gitu, perlu hati-hati juga gitu, karena keluarga kita gitu, atau bahkan yang sekarang lagi rame itu kan nge-track plat nomor ya gitu, plat nomor kendaraan gitu ya. Kayak tiba-tiba oh ini orang dia rumahnya di sini, namanya ini. Nah, itu perlu hati-hati juga. Jangan sampai kita kesandung terus data kita malah jadi tersebar kayak gitu. Nah, yang terakhir gitu ya, itu adalah terkait secara psikologisnya juga nih gitu. Yang dimana ketika kita viral, mau itu hal baik, viral dalam arti baik ya, atau viral dalam arti buruk, itu sebenarnya efeknya tuh ada ke psikologis kita tuh sangat besar juga. Ketika kita viral ke arah positif, itu ya namanya komentar, yang namanya ajakan, itu pasti bikin kita overwhelm atau berlebihan lah. Kita dapat tekanan berlebihan. Dan itu bisa bikin stres juga. Apalagi yang negatif gitu. Kita udah dikata-katain, dihujat, brand kita jadi jelek, atau mungkin misalkan jadi kehilangan pekerjaan karena kesandung viralitas yang buruk ini. Nah itu
double lagi gitu. Jadi sebenarnya viralitas ini pun itu juga perlu didasari sama mental yang kuat juga nih gitu. Kita sebagai influencer, bahkan sebagai netizen juga gitu ya. Kalau misalkan kalian yang rajin komentar, rajin engage di postingan orang, itu perlu hati-hati juga. Kayak gitu. Well, ini mungkin apa ya, reminder gitu ya untuk kita semua gitu bahwa viralitas itu kayak api, yang dimana api kecil yaitu kita bisa ngangetin badan kita ya gitu. Api yang masih terkontrol gitu, api unggun gitu, itu masih sangat aman buat kita. Tapi kalau misalkan kita bawa ke arah yang negatif, kita gak bisa mengontrol viralitas ini, itu malah ya bisa jadi membakar rumah kita gitu, atau ya membakar diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ini reminder juga ya buat teman-teman semua untuk bijak dalam bersosial media, dan juga kita juga perlu siap untuk menghadapi viralitas. Oke. Yap, sekian dari materi dari aku ya gitu. Oke, terima kasih Coach. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Oke. Mungkin kita langsung jawab aja ya. Boleh, Nah, boleh. yang pertama dari Mbak Jacqueline nih ya. Mbak Jacqueline, oke. Mbak Jacqueline katanya mau tanya untuk narasumbernya atau coachnya, bagaimana sih cara menghapus konten yang sudah viral? Atau sudah dipublish gitu, bagaimana hapus cara jejak digital? Oke. Pertanyaannya menarik ya. Itu sangat menarik. Karena itu ibaratnya kayak apa ya, kalau bahasa kasarnya mungkin menelan ludah sendiri gitu, yang dimana itu sebenarnya sangat sulit gitu. Jadi yang namanya konten kita viral itu aku sangat yakin mereka udah ada banyak yang nge-screenshot, ya. banyak yang nge-save gitu, dan itu sebenarnya sangat sulit gitu. Makanya daripada kita menuju ke viral tapi hal yang negatif gitu, mending kita memang menjaga-jaga dari awal. Kita udah siap-siap dari awal, karena jejak digital itu sulit banget untuk hilang gitu ya. Bahkan sampai sekelas ya, mungkin kalau kita lihat gitu di politik, di pemerintahan pun banyak ya pemerintah pejabat-pejabat kita yang kesandung karena masalah-masalah di masa lalu di jejak digital mereka. Ya, betul. Ya. Jadi memang agak sulit ya. Jadi Benar. Karena itu kita harus lebih bijak saat kita mau upload sesuatu tuh, kayak dianalisa dulu ini kira-kira aman gak ya? Gitu ya. Oke, itu Bu Jacqueline. Nah, selanjutnya masih ada nih Coach. Aku lanjut ya. Boleh. Bagaimana sih Coach cara memastikan konten-konten yang akan disiarkan di akun resmi ini sih Bang Sinarmas ya, terbebas dari sengketa hak cipta? Oke. Nah, kalau ini sebenarnya kita bisa apa ya? Kalau misalkan biasanya gitu dari brand-brand yang konsul ke aku atau aku yang handle gitu, itu memang kita perlu bikin SOP yang sangat kuat sih. Gitu. Kayak misalkan gitu ketika bikin video itu jangan pakai video yang punya lisensi. Gitu. Atau misalkan kita pakai foto, jangan sampai kita pakai aset orang. Gitu, karena ya namanya perusahaan gitu ya, itu ya pastilah punya modal lah gitu. Kita bisa pakai aplikasi, kita bisa pakai software atau website yang menyediakan gambar yang tanpa hak cipta. Dan itu di-subscribe setahun gak berasa banget sebenarnya untuk sebuah brand besar gitu ya. Dan itu akan lebih aman, dan itu makanya juga kita perlu bikin SOP yang kuat juga nih ya buat tim kreatif, buat tim desainer untuk membuat konten yang tidak melanggar hak cipta orang lain. Kayak gitu. Ya, jadi ya harus jelas dulu lah ya SOP-nya ya Coach ya. Maksudnya sih timnya pun harus coba membuat SOP sebagaimana jelasnya gitu ya, supaya nggak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah Coach, aku mau ada tanya nih. Boleh. Aku mungkin bukan lebih kepada berbijak bersosial, tapi mau minta tanggapan dari Coach. Saat ini kan memang media sosial itu udah kayak sesuatu hal yang lumrah ya Coach. Betul. Ya. Orang tuh pasti punya media sosial untuk branding diri mereka. Nah, tanggapan Coach untuk saat ini tuh seperti apa sih untuk hal tersebut? Oke. Memang sih, sebenarnya ini hal yang menarik ya gitu, karena dari 2022 gitu, itu sebenarnya ada perubahan besar di sosial media, yang dimana dulu tuh semakin besar followers kita, semakin umum konten kita itu semakin banyak yang diminati. Nah, di tahun 2022 itu algoritma Instagram itu, nanti teman-teman bisa cari juga ya di internet gitu ya, di Google gitu ya. Itu tuh ada perubahan algoritma di mana algoritma itu akan memberikan konten hanya yang sangat sesuai sama kita. Nah, dengan konten-konten yang sangat sesuai itu, akun-akun besar itu banyak yang mungkin mati suri kali ya.
bisa dibilang gitu. Jadi yang YouTube besar, Iya, yang iya. suka bahas hal-hal umum, atau influencer-influencer akun-akun besar gitu. Nah mereka tuh mati suri karena secara algoritmanya itu gak masuk ke orang-orang ini, karena algoritma bingung. Nih orang kok ngebahas semua hal gitu. Nah makanya muncullah tren influencer atau micro-influencer gitu. Dimana influencer-influencer ini biasanya mereka tuh punya satu karakteristik yang spesifik gitu. Misalkan gitu, ada ahli finansial, atau ahli di psikologi, atau ahli di apapun gitu. Nah dari sana gitu algoritma tuh lebih mudah untuk mengarahkan konten ini mau diarahin ke siapa. Kayak gitu. Jadi ya itu emang kita sekarang lagi adaptasi juga gitu. Kayak mungkin kalau dulu kita banyak knowledge sama dengan banyak engagement gitu. Kalau sekarang justru knowledge spesifik yang at least saat ini tuh sangat dihargai oleh algoritma ya di sosial media. Iya. Kayak gitu. Oke. Menarik ya. Aku jadi penasaran, Coach itu latar belakangnya apa sih sampai interest untuk di media sosial ini gitu, Coach? Oke, sebenarnya latar belakangku psikologi. Oh. Ya, aku lulusan psikologi UI, sempat jadi HR consultant sampai alhasil diculik kali ya bisa dibilang jadi marketing sebenarnya. Dan sekarang berkecimpung di dunia media sosial. Betul, dari sana aku masuk marketing 2020 ya. Jadi aku tuh lulus 2019. Nah, aku setahun jadi HR consultant, habis itu 2020 jadi marketing sampai sekarang. Gitu. Jadi aku gak jauh-jauh dari sosmed, konten dan segala macamnya lah. Oke, menarik sekali. Masih ada pertanyaan? Boleh bantu izin lagi untuk jawab ya, Coach ya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan untuk Pak Devin nih, Pak. Nanti kita jawab ya, Pak ya. Wah. Tapi kita coba Coach dulu ya. Nah, selamat sore, izin bertanya bagaimana tanggapannya dengan istilah bad news is still news? Gitu ya, dan bagaimana mengubah persepsi netizen dari bad news menjadi good news? Ini dari Pak Firman nih, Pak. Oke, sebenarnya ini hal yang menarik nih pertanyaannya nih, gimana kita mengubah berarti bad news menjadi good news gitu ya. Well, sebenarnya kalau ini tuh memang tergantung pilihan kita dalam menghandle sosial media gitu. Ibaratnya ya gitu, kayak di Indonesia sendiri memang gak adil sebenarnya. Karena bad news itu lebih didorong, lebih didukung oleh sistem daripada good news. Makanya di Indonesia tuh rata-rata bad news yang berkeliaran gitu. Nah makanya gitu, sebenarnya kemarin pun beberapa influencer besar di YouTube terutama gitu, kita tuh ada satu campaign di mana kita tuh meninggalkan sosial media sementara gitu. Ada yang meninggalkan Twitter, ada yang meninggalkan sosial media tertentu gitu ya. Nah itu sebenarnya alasannya karena berita bad news itu udah terlalu banyak dan kita kan nggak bisa kontrol itu ya. Itu udah pasti datang ke HP kita nih, ke layar kita gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Ya berarti kita sendiri yang harus membatasi kayak gitu. Jadi mungkin mengubah bad news jadi good news itu cukup sulit ya gitu. Tapi kita gitu, kalau misalkan emang udah terlalu lelah secara online, terlalu capek gitu ya, mendingan ya kita memang perlu detox dari sosial media. Kayak perlu gitu sih. Spasi dulu lah ya dari sosial media dulu. Ya. Oke. Ada lagi nih, Coach. Apakah perlu merespon setiap komentar terhadap hasil postingan? Oke. Ini kayak netizen nih. Ibu Shirley Limantoro. Sebenarnya kalau misalkan kita gak lihat komentarnya negatif atau positif ya, akan lebih baik kalau dibales gitu. Kenapa? Karena konten yang engagementnya tinggi atau banyak interaksinya secara komentar, like dan segala macam, itu kan performance-nya itu pasti akan naik. Kayak gitu. Jadi sebenarnya by design akan lebih baik kalau kita komentar. Kita balas komentarnya. Nah, tapi perlu hati-hati nih gitu, karena di materi tadi pun aku udah mention, kalau misalkan ada komentar yang buruk atau komentarnya malah bikin emosi, nah itu perlu hati-hati itu, karena takutnya jadi perdebatan, terus malah jadi viral dan malah jadi backfire buat kita. Karena satu komenan tapi hidup kita yang jadi sengsara gitu. Jangan sampai kayak gitu lah. Iya. Oke, thank you, Coach. Kayaknya ini tim HCkom kita harus banyak belajar kepada Coach John untuk bagaimana WA channel kita. WA channel ini sih tujuannya sebenarnya untuk saat ini kan karyawan kita tuh lebih sering pegang HP nggak sih gitu. Betul. Untuk WA, untuk dan lain-lain gitu. Jadi kita berusaha untuk men-summarize apa saja sih yang di-share sama tim Bank Sinarmas lainnya di media sosial gitu. Dan juga kita pengen banyak berinteraksi sama
eksternal juga gitu, bukan Hmm. cuma internal. Nanti kita coba coaching sama Coach John ya. Boleh. Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin dari salah satu peserta Shining Star di sini? Saya kasih kesempatan satu orang. Boleh? Ada yang mau bertanya silakan. Nah, ini dia Kak Anita dari Surabaya. Oke. Oh, pakai mic. Oke. Oke nih Kak Anita dari Surabaya ya Kak, jauh-jauh loh, luar biasa. Silakan Kak Anita. Iya, saya mau tanya, kalau misalnya ada konten-konten yang positif tadi ya dibilangnya. Konten positif, oke. Kalau misalnya ada konten kreator yang udah kayak buat konten-konten positif, tapi netizen kan kadang penerimaannya tuh bisa dua sisi ya. Ada yang maksudnya oke, konten positif diterima positifnya untuk diri sendiri, atau ada yang kayak orang ini sok suci atau nyebelin Tersinggung gitu ya. Atau dianggap kayak sok-sok positif, sok-sok gimana gitu. Itu ada salah di mananya ya Kak gitu. Oke. Thank you. Ini Kak Anita dari Surabaya Kak. Kak Anita dari Surabaya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk menanggapi ini gitu, ini masalahnya sebenarnya sistemik sih gitu. Jadi di mana di Indonesia itu memang mayoritas gitu. Ini sayang sekali sebenarnya, mayoritas tuh orang tuh melihat dunia tuh hitam putih gitu. Di mana kalau misalkan dia melihat suatu hal, ya kalau nggak bagus ya jelek. Padahal kan sebenarnya kita bisa ngelihat konteksnya tuh apa gitu. Apalagi kalau misalnya konten-konten edukasi positif gitu. Bahkan termasuk aku juga di 1% itu kan kita tentunya ngasih konten positif gitu. Yang hate speech ya ada-ada aja gitu. Jadi sebenarnya itu bukan salah siapa-siapa gitu ya. Dan kalau kita mau nyalahin netizen pun, saya bukan salah netizennya juga, karena memang secara pendidikan juga gitu ya, memang terbentuknya tuh kayak terlalu hitam putih juga gitu. Dan itu bikin cara berpikir mereka pun hitam putih kayak gitu sih. Itu yang sebenarnya cukup menyedihkan ya gitu buat di Indonesia gitu ya. Gimana aku harap ya makin kesini kan makin banyak konten edukasi gitu ya, dengan berbagai caranya gitu. Jadi biar ya konten-konten positif tuh memang diterima dengan positif juga gitu, dan netizennya pun bisa lebih kritis gitu ya, dan lebih menerima konteksnya, bukan apa yang diucapkannya gitu, karena kadang mereka salah paham dan malah jadi menganggap itu konotasinya negatif. Paling kayak gitu. Oke, Mbak Anita. Sip, aman? Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin salah satu lagi dari Shining Star. Silakan Kak Dwiki. Halo, selamat sore. Sore. Ya, saya mau nanya, misalkan kita bikin konten ya, kita udah tahu niche kita apa, kita udah tahu segmen kita apa, kita udah tahu pasar kita apa. Cuma kadang kalau kita bikin konten, terus kita naikin tuh, ada beberapa konten yang viewsnya kecil tuh. Ada nggak sih tips-tipsnya biar views kita naik di konten yang kecil itu viewsnya? Oke. Kadang ada konten kita yang satu tinggi, yang baru kecil, terus kita upload lagi tinggi gitu. Nah yang kecil ini ada tipsnya nggak buat biar bisa naik lagi gitu? Oke, berarti ya postingan yang udah ada gimana caranya biar naik gitu ya. Oke, sebenarnya ini pertanyaan menarik karena jujur ini juga menjadi kesulitan sebenarnya. Dimana kalau konten kita udah naik, dan jadi gini, sosial media ketika kita ngepost hal baru nih, postingan baru, itu kalau misalkan postingan yang sebelumnya itu gak perform, itu dia bakal tergantikan sama postingan baru kita gitu. Jadi ya kalau postingan yang lama ini gitu, kalau misalkan dia gak perform, itu sangat sulit untuk naik. Paling gitu ya, kalau memang mau di boosting gitu, memang perlu mengeluarkan modal gitu, perlu nge-ads sebenarnya. Dan itu juga masih 50-50 juga gitu, apakah dia akan performance bagus atau enggak kayak gitu. Tapi makanya mungkin gitu ya, kalau misalkan aku lihat dari barusan yang Kak Dwiki bilang gitu ya, sebenarnya tuh tahu tentang audiens kita tuh sejauh apa sih gitu. Karena aku takutnya gitu cuman tahu usianya doang, atau cuman tahu mereka hobinya apa, tapi kita gak tahu pain point-nya apa kayak gitu. Kita gak tahu apa yang mungkin tadi kalau di kelas ya gitu, yang udah ikut kelas aku itu, kita ngebahas apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, feel, dan apa yang mereka pikirkan. Nah 3 hal ini kalau misalkan kesentuh, itu harusnya itu akan membuat konten kita tuh lebih engage.
at least ke followers kita. Nah, kalau misalkan untuk masalah viralitas, itu balik lagi juga gitu, karena kadang-kadang gitu, misalkan nih kita ngepost sebenarnya iseng-iseng aja, tapi misalkan algoritmanya lagi rame ngebahas hal tersebut. Misalkan nih contoh ya, misalkan kayak kakak kan cosplayer gitu. Nah, misalkan tiba-tiba gitu ya, ada satu cosplayer besar terus viral. Nah, itu kakak bisa keikutan karena kakak sama-sama cosplayer. Kayak gitu. Jadi memang cukup tricky sih gitu sebenarnya di sosial media gitu ya. Jadi emang si strateginya itu kita emang perlu bikin sematang mungkin dan kita semengenal target kita sebaik mungkin biar dapat postingan yang ngehooknya dapat kayak gitu. Oke, Coach, kita mungkin karena saking banyaknya kita coba 2 pertanyaan terakhir ya. Boleh. Oke, selanjutnya nih dari Om Ramdan Ferdian. Apa bedanya CEO dengan FYP? Apa beda aplikasi aja? SEO kali SEO, ya? SEO, kan. SEO. Mohon maaf bukan influencer jadi Oke. nggak tahu. Oke, apa bedanya SEO sama SEO, FYP? FYP. SEO itu kan search engine ya. Search engine optimisasi. Jadi di mana kita bikin keyword yang banyak dicari orang. Ini contohnya misalkan misalkan pemutih ketiak misalkan. Anggaplah ya gitu, kita jualan pemutih ketiak. Nah, orang-orang tuh nyarinya apa sih? Pemutih ketiak atau jangan-jangan pemutih ketek, KETEK. Nah, orang-orang SEO itu tuh mereka tahu tuh keyword mana yang paling banyak dicari orang. Bahkan walaupun misalkan orang-orang banyaknya typo gitu ya. Misalkan kayak apa deh, mungkin yang sering typo apa Kak? Boleh sebutin nggak? Apa ya? Beautiful deh. Beautiful, oke. Ya kan? Beautiful. Anggaplah misalkan skincare beautiful gitu. Nah, skincare beautiful itu kan kata yang benernya misalkan. Tapi ternyata banyak orang tuh ngetiknya tuh beautiful pakai P. Kayak orang Sunda gitu kan. Aku orang Sunda ya, jadi gak apa-apa ngomong kayak gini. Ya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya itulah SEO gitu. Dimana kalau kita bikin sebuah postingan dan keyword-keyword yang kita pakai, itu tuh kalau bisa memang yang dipakai itu sesuai sama yang banyak cari orang gitu, walaupun mungkin gak sesuai sama kaidah penulisannya gitu, tapi mungkin anggaplah misalkan postingan kita tetap misalkan skincare beautiful, tapi di captionnya atau apa kita tulis saja beautiful gitu. Jadi trik-triknya banyak, tapi biasanya kayak gitu sih. Oke, kalau bedanya sama hashtag? Sama FYP ya tadi ya. FYP Nah, kalau FYP itu sebenarnya dia tuh apa ya? Kalau dia tuh konten itu lebih relevan atau lebih relate sama target audiensnya. Jadi itu gak melihat keywordnya apa atau segala macamnya, tapi emang konten itu emang lagi banyak dicari atau lagi didukung oleh algoritma sih. Basically kayak gitu. Jadi yang satu search engine gitu, keyword mainannya. Kalau yang satu tuh memang di kualitas kontennya. Oke, gitu Om Ramdan. Om Ramdan kayaknya mau masuk Shining Star nih. Om Farel. Om Ramdan mau masuk Shining Star. Om Ramdan. Coach, kalau hashtag gimana hashtag? Itu masih berfungsi nggak sih hashtag? Hashtag sebenarnya sekarang udah gak terlalu ya. Iya. Gitu. Itu mungkin udah ketinggalan zaman gitu, karena sekarang tuh ya ini teman-teman di postingan manapun, di TikTok, di Instagram, di YouTube, mereka tuh udah bisa ngedetect kata-kata kita dari suara kita dan tulisan-tulisan yang muncul di konten kita. Mereka udah bisa baca itu. Nah, makanya itu hashtag tuh sekarang mungkin udah gak terlalu relevan kayak dulu. Kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman perlu notice gitu ya. Makanya influencer besar kan udah jarang pakai hashtag. Iya. Kayak pakai hashtag dulu kan rame ya hashtag ya, bisa sampai banyak belasan. hashtag makin ini kayaknya. Makin rame gitu. Nah, kalau sekarang itu kita mainan di keyword. Nah, keyword itu adalah si SEO tadi. Kayak gitu. I see. Oke, pertanyaan terakhir Coach nih. Oke. Hai Kak, katanya kira-kira boleh minta tips gaya untuk memulai jadi influencer tahun ini. Oke. Terus saya pernah viral tahun lalu karena konten oke. lamaran Taylor Swift di Singapura. Ini kayaknya harus on cam gak sih? Boleh on cam gak sih? Mas Ignatius, kayaknya aku kenal nih orang IT nih. IT belum ada perwakilannya kan? Nah, ini dia. Halo Mas Ignatius Rian. Coba on cam. Coba boleh on cam? Mana dia? Nah, dia. Nah, kan. Di sini. Aduh, ini ternyata yang lamaran di Singapura, Taylor Swift. Mas Rian kan ya panggilannya. Mas Rian boleh tanya langsung dong.
ke coachnya di sini. Oh iya, halo, aduh jadi malu nih, tegang. Oh iya Mas, ya saya kan kemarin sempat viral, nah, cuma kayaknya dari sana aku mungkin bisa melakukan sesuatu gitu dari ini gitu. Tapi kayak sempat bikin konten-konten kayak sepi-sepi gitu tuh. Kayak ada tipsnya nggak? Apakah aku emang harus bikin sama pasangan melulu atau gimana gitu? Oke. Oke, berarti mungkin apa ya? Gimana kita menangkap atau kita memanfaatkan viralitas yang udah kita dapatkan? Mungkin kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sebenarnya aku lupa ya, aku ngisi materi di mana gitu. Cuma ini pertanyaan yang sama persis. Nah, sebenarnya gitu ya, kalau misalkan kita ngomongin viralitas, itu tuh kita memang perlu menyiapkan produk atau profil kita juga. Gitu. Nah, makanya gitu kalau misalkan aku lagi handle sebuah brand gitu ya, itu aku pasti sebelum menuju ke viralitas ini, karena viralitas itu ada yang bisa dibentuk, ada yang emang by chance gitu, yang ya udah tiba viral. Nah, kalau misalkan untuk viral yang dibentuk, itu biasanya kita bikin campaign yang sekompak mungkin. Yang dimana misalkan ya gitu, ini aku kasih contoh, anggaplah timelinenya sebulan. Di sebulan pertama, itu akun kita dan akun KOL yang kita punya, itu ngepost hal yang sama. Ngepost bahasan yang mirip-mirip. Nah, kalau misalkan anggaplah gitu, kita punya KOL ada berapa puluh atau berapa ratus gitu. Nah, itu sangat mungkin untuk tiba-tiba FYP. Karena ada ratusan orang nih yang ngepost hal yang sama. Gitu. Nah, yang bisa aku lakukan kalau untuk sebuah brand, ketika ya kayak tadi ya gitu. Misalkan dalam seminggu kita ngepost apa, terus misalkan di seminggu kita istirahat segala macam, terus nanti seminggunya lagi kita mulai ningkatin tensi gitu ya gitu. Jadi kita mulai makin rame lagi, kita kasih tahu kita siapa segala macam, perkenalan sampai profil kita siap untuk menerima orang. Nah, biasanya kalau misalkan dalam at least dalam sebenarnya nggak sebulan ya, biasanya tuh di 2 bulanan atau 3 bulanan untuk bikin suatu hal yang viral tuh. Biasa kayak gitu. Nah, di bulan terakhir gitu atau di hari-hari terakhir itu kita udah siap dan kita ngepost hal yang sama, langsung truk gitu. Ibaratnya aku nih, misalkan aku dari Bank Sinarmas, aku ngepost terkait produk A gitu. Nah, terus ini anak teman-teman Shining Stars gitu, itu ngepost hal yang sama juga, dan udah ada teman-teman lain juga, misalkan karyawan juga ikutan ngepost segala macam. Well, itu by system gitu ya. Kalau misalkan nggak ada apa-apa, misalkan nggak ada berita perang atau nggak ada berita bencana gitu yang tiba-tiba suka belokin algoritma gitu, itu chance keberhasilan untuk viralnya itu cukup tinggi. Kayak gitu. Jadi viralitas juga sebenarnya selain kita beradu nasib gitu ya di sosial media, jadi sebenarnya kita bisa bikin, tapi kita memang bikin nyicil gitu ya sampai kebentuklah satu momen besar gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, Mas Rian. Kayaknya setelah ini Mas Rian kembali viral deh, karena satu Sinarmas pasti searching Instagram Mas Rian. Nah, pengen lihat videonya ya kan? Bener nggak? Bener. Iya kan, Coach? Bener. Nanti boleh share Instagramnya apa, karena Iya. penasaran kan, pengen lihat konten yang lamarannya kayak gimana biar bikin viral juga gitu ya untuk contoh yang lain gitu. Oke, terima kasih ya Mas Rian ya. Thank you. Terima kasih juga Mas. Thank you. Oke, luar biasa Coach. Kayaknya kalau terus-terusan dijawab nih nggak selesai-selesai ya. Nanti mungkin kita kalau suatu saat ada waktu lagi kita bikin sesi lagi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari karyawan Bank Sinarmas ini. Terima kasih Coach sudah menemani kita. Terima kasih juga teman-teman semua. Ya, terkait media sosial ini memang nggak perlu nggak cukup waktu sedikit untuk kita bahas ya. Betul. Karena banyak sekali studi case yang mungkin saat ini karena lagi top-topnya nih media sosial, perlu kita bahas dengan jangka waktu yang lumayan panjang gitu. Betul. Ya Coach ya. Sekali lagi terima kasih kepada Coach John sebagai life coach dari 1%. Semoga kita ada lain waktu untuk bertemu dan sharing knowledge kembali. Mungkin sebagai penutup Coach ada kalimat yang mau disampaikan untuk karyawan Bank Sinarmas agar lebih bijak bersosial media. Oke, apa ya? Mungkin ini satu kata satu kata pendek gitu ya. Kalau dulu itu kan mulutmu harimaumu. Nah, kalau sekarang jempolmu harimaumu ya. Jadi hati-hati sama jempol ketika ngetik, hati-hati sama jempol ketika ngepost, karena ya satu postingan, satu kesalahan itu bisa ngubah hidup kita, dan itu bisa ke arah baik atau bahkan yang bisa sangat buruk buat kita. Jadi bijaklah dengan jempol kalian ini.
Oke. Jempol. Thank you ya Oke. Sinarmas ya. Thank you, terima kasih banyak Coach. Oke tim, mungkin kita iklan dulu ya. Iklan WA channel boleh kita setting kembali untuk kursi kita hari ini. Oke, terima kasih Coach. Halo, sahabat Bank Sinarmas. Mau update soal kerjaan seru, konten inspiratif, sampai kuis berhadiah? Gabung sekarang ke WhatsApp channel live @Bank Sinarmas. Ada info lowongan kerja terbaru, postingan seru dari IG live @Bank Sinarmas. Kuis berhadiah yang sayang banget dilewatkan. Konten kerja yang relate dan bikin semangat tiap hari. Klik link atau scan barcode berikut di layar. Yuk join, jangan sampai ketinggalan ya. Aduh, tuh kan stage-nya udah berdiri lagi ya. Di sini saya bukan mau stand up teman-teman ya, tapi sebagai kegiatan terakhir kita di podcast hari ini, kita ada satu kegiatan yang luar biasa banget gitu ya. Karena kita mau awarding untuk top 3 ya. Top 3 untuk teman-teman Shining Star yang engage-nya tinggi banget di semester 1 ya. Boleh mungkin dibantu. Oh, videonya. Iya, videonya silakan. Oke, ini dia. Kita secara simbolik mungkin untuk piagam ini akan diberikan oleh Pak Devin, juara 3. Oke, Mbak Aurora Hayati Aulia dari Mataram. Nah, untuk selanjutnya Kak Gufi. Oke, dengan Kak Gufi Angelia dari KCGOP. Dan yang terakhir dengan Ibu Oktarina. Oke, ini satu lagi ada yang beda, Pak. Satu lagi ini apa nih, Pak? Iya. Untuk sebagai pemenangnya ini juga dapat piala ya, piala. Oke. Wah, luar biasa. Boleh foto bersama dulu, Pak Devin. Silakan foto bersama dulu. Oke, terima kasih sudah mampir ke update. Selamat ya. Silakan ke sebelah sini. Terima kasih untuk updaters yang sudah join hari ini 1,5 jam, lama sekali kita berdiskusi dan ngobrol bareng. Terima kasih semuanya updaters. Jangan lupa untuk tetap stay tune nonton update di selanjutnya yang kayaknya minggu depan kita akan ada update lagi deh ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore.